Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wa ilaihi wa an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar rumah pada suatu hari atau suatu malam. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Nabi keluar jumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, kata Nabi, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian berdua keluar pada waktu ini? Abu Bakar sama Umar. Apa yang buat kalian berdua keluar? Maksudnya keluar rumah. Qala, Abu Bakar dan Umar menjawab, al-ju', lapar. Ya Rasulullah, kami keluar rumah karena lapar. Zaman dulu orang makan di rumah. Jadi kalau keluar rumah itu berarti tak ada makanan di rumah. Karena zaman dulu begitu. Makan di rumah, mengeluarkan kotorannya di luar rumah. Karena zaman dulu ini rumah, di luar itu WC. Zaman sekarang terbalik, makan di luar, jadi dalam. Ada di Semarang namanya Pring Sewu. Sewu itu bahasa Jawanya sewu, 1000. Pring Sewu kamarnya 1000. Dibangun Belanda. WC-nya di luar. Jadi pas saya tanya, itu yang di luar itu apa? Itu WC-nya Pak Ustadz. Kenapa? Karena orang Belanda tak mau satu rumah sama kotoran. Kita sekarang sekamar sama kotoran, kan di kamar. Tapi ada dindingnya. Jadi keluar Abu Bakar dan Umar, kenapa kamu keluar? Lapar. Coba kita renung-renung, pernahkah kita keluar rumah karena lapar? Selalu Pak Ustadz keluar rumah karena lapar, karena mau beli nasi goreng. Mereka ini keluar rumah karena memang tak ada apa-apa lagi, duit pun tak ada. Itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi nih, bukan sahabat UAS. Sahabat Nabi. Qala, kata Nabi, wa ana, aku pun lapar juga. Jadi bertiga orang. Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la akhrajani alladzi akhrajakuma, demi Allah yang membuat kalian keluar itu, maksudnya lapar tuh, itu jugalah yang membuat aku keluar. Sama-sama lapar kita. Quma, kata Nabi, bangkitlah. Faqama ma'ahu, mereka pun sama-sama berjalan. Fa'ata rajulan minal ansar, mereka mendatangi seorang laki-laki dari
Ansor. Yang pindah dari Makkah ke Madinah itu Muhajirin. Yang menetap menunggu di Madinah namanya Ansor. Fa idza huwa laisa fi baitih. Sampai ke rumah orang Ansor tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya dia pun tak pula ada di rumah. Falamma ra'athul mar'atu qalat. Kata perempuannya ada. Kata perempuannya, marhaban. Marhaban, selamat. Marhaban selalu diterjemahkan selamat datang. Marhaban artinya hati kami lapang. Jadi, marhaban diambil dari kata rahab, artinya lapang. Marhaban, hati kami lapang. Ahlan, ahlan artinya keluarga. Jadi kalau bapak datang ke rumah saya jawab, saya sambut marhaban, hati kami lapang. Ahlan, kau keluarga. Kalau orang datang, selamat datang. Maksudnya datangnya selamat, baliknya tak tahu. Orang barat gitu juga. Kalau kita ke rumah orang barat, welcome. Well, elok. Come, datang. Datangnya elok. Baliknya tak jamin. Tapi kalau Islam, marhaban. Hati kami lapang. Ahlan, kau datang sebagai keluarga. Faqala laha Rasulullah SAW, kata Rasulullah, aina fulan, mana si fulan sahibul bait, mana? Qalat zahaba yasta'zibu lanal ma', dia sedang mencari air. Rupanya air itu sumber air di luar rumah, dia sedang pergi mencari air. Idza al-ansari, tak lama sesudah itu datanglah si Ansori, orang Ansor tadi. Fanazara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditengoknya Nabi. Sudah ditengoknya, wa sahibaihi, ditengoknya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Qala alhamdulillah, kata dia, alhamdulillah. Ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni. Hari ini tak ada orang yang paling mulia karena tamunya melebihi aku. Bukan hari itu aja, sampai hari kiamat tak ada orang yang tamunya lebih mulia melebihi dia. Bayangkan datang tamu kita 3, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Habislah udah dunia akhirat punya kita. 3 tamu datang. Ustad-ustad, buya-buya aja ke rumah kita, senang hati kita. Ini 3 manusia pilihan datang. Kata dia, tak ada orang yang paling mulia karena tamunya melebihi aku. Fantalaqa faja'ahum bi'izqin. Lalu kemudian dibawakannya lah dahan pelepah kurma yang dianyam, di atasnya ada makanan. Dia pun tak juga kaya, tak ada punya nampan. Kalau kita tampah, kita kan dari pelepah-pelepah juga dianyam. Fihi busrun, di situ ada busr, wat tamrun, ada tamar, warutab, ada rutab. Kurma yang selalu dibawa orang dari Makkah itu namanya tamar, udah kering. Kalau dia basah, masih ada airnya, itu namanya rutab.
Kalau dia digigit udah agak manis, udah ada manisnya tapi belum basah, itu namanya busr. Petik kurma pahit, udah agak-agak kuning, udah agak-agak manis, kelat-kelat sikit, busr. Udah agak-agak basah berair, namanya rutab. Rutab artinya basah. Udah kering dia, yang selalu kita makan tuh, itu namanya tamar. Itulah kenapa kamus bahasa Arab itu tebal, karena untuk sebiji kurma aja ada banyak kosakatanya. Kemarin udah kita hitung kan berapa kosakata Arab sama kosakata Indonesia. Kulu, makanlah, kata. Wa akhadhal mudyah, makanlah. Silakan makan. Wa akhadhal mudyah, diambilnya pisau. Nah, diambilnya pisau, lalu kemudian kata dia, iyyaka wal halub. Kata dia kemudian, ini ada kambing. Kambing yang ada susunya, maksudnya kambing yang sedang punya anak yang menyusu. Kata Nabi, jangan kau potong. Kalau mau motong kambing, potonglah kambing yang tak sedang menyusu. Tengok, apa pelajaran dari sini? Nabi tak hanya memikirkan dia, tapi anak kambing pun dipikirkan. Kalau dipotong kambing yang ada susunya, dua terhalang. Pertama, anak kambing sedang menyusu. Yang kedua, tuan rumah minum susu kambing. Jangan potong yang ini. Fadzabaha, disembelihnya kambing. Fa'akalu minasyah, lalu mereka pun makan daging kambing. Wa min dzalikal izqi, dimakannya lah kurma yang ada di atas anyaman tadi. Wa syaribu, dan mereka minum. Falamma an syabi'u, udah kenyang, warau, hilang haus. Perut kenyang, haus pun hilang. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli rendang. Perut udah kenyang, haus pun udah hilang. Qala Rasulullah SAW li Abi Bakar wa Umar, Nabi pun bercakap kepada Abu Bakar dan Umar. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam kuasa Allah, latus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah. Abu Bakar, Umar, kamu nanti akan ditanya Allah atas nikmat kenyang ini. Latus'alunna yauma idzin anin na'im. Saya pernah makan dengan Al-Fadino. Kami pergi ke Labuhan Batu, sama makan. Saya pernah makan dengan Pak Wira. Saya pernah makan di rumah Pak Azhari. Tapi tak pernah saya bilang latus'alunna an hadzal na'im. Belum pernah. Nabi mengingatkan Abu Bakar, Umar, latus'alunna an hadzal na'im. Kau nanti akan ditanya tentang nikmat kenyang. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran dari sini, boleh makan kenyang. Karena sekarang banyak orang takut kenyang. Banyak orang takut makan kenyang sekarang. Makan sedikit aja. Sedikit aja. Kenapa tak makan?
Kalau saya kenyang, saya lupa pada Allah. Ini sahabat Nabi makan kenyang. Boleh. Makanya orang kita kalau mempersilakan kepada bapak ibu, dipersilakan untuk mencicipi. Cicip sikit lah. Akan datang robah. Kepada bapak ibu, silakan makan konyang-konyang. Nah, itu baru betul. Tapi sesudah makan, latus alunna an hadzal naim. Kamu akan ditanya tentang nikmat kenyang. Bagi kita kenyang itu biasa. Bagi kita kenyang biasa. Kenapa? Karena tiap hari kita makan kenyang. Tapi bagi orang yang jarang-jarang makan kenyang, latus alunna an hadzal naim. Ingat saya dulu, baliklah abang kelas saya, namanya Sulhan Batubara, orang Mandailing Natal, Taman Mustafawiyah Purba. Balik dia dari pasar, dibelinya kaki sapi yang sebesar-besar ini tuh, itu udah dipukul sama tukang sapi itu. Kan di dalamnya itu ada sumsum kan. Balik dia ke rumah, dipotongkannya kentang, wortel, sama daun sop, masaknya lah. Habis itu dibelinya mie panjang-panjang, makan pakai mie. Oh, sedapnya makan tulang sapi. Sekarang insya Allah ada duit membeli daging. Abang itu pula udah meninggal. Saya sampai hari ini setiap saya makan sup, teringat saya itu. Orang kalau dia berbudi baik sama kita, susah kita lupa. Jadi setiap kenduri apa saya bacakan tuh Al-Fatihah. Makanya saya sama kawan-kawan alumni Mesir, terus saya tanya, kau tak makan? Aku, kata dokter, tak boleh makan karena aku ada kolesterol. Dulu awak mau makan tak ada duit, sekarang ada duit dilarang dokter pula. Kapan lagi kita bahagia? Makan, saya bilang. Kalau aku sakit nanti, penting makan dulu. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian keluar rumah kan karena lapar, kata Nabi. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Tadi keluar rumah lapar, sekarang kalian kenyang. Ini nikmat Allah, dan semua nikmat ini akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat kenyang. Nanti habis nih kita turun ke bawah makan, tapi mungkin tak kenyang karena nasinya sedikit. Nanti habis makan tuh tanya kawan sebelah, latus alunna an hadzal na'im. Kau nanti akan ditanya Allah tentang nikmat. Sekarang kita kehilangan nikmat. Makan buru-buru, mau cepat, kehilangan nikmat. Minum dah hilang nikmatnya. Yang sampai hari ini merasakan nikmat cuman yang minum kopi, karena tak bisa orang minum kopi cepat-cepat, panas kan. Nah, itulah yang menikmati. Itulah tinggal, yang lain udah tak ada nikmatnya. Cobalah menikmati makanan. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Menikmati makanan. Hadisnya sahih, rawahu Muslimun, ada dalam sahih Muslim.
Biasa aja hadis nih Pak Ustadz. Bagi orang yang tiap hari makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang, biasa. Tapi bagi orang yang pernah lapar, bisa dia merasakan hadis. Saya tinggal di stasiun terakhir kereta api. Nanti kalau Bapak naik kereta api di Kairo, ada stasiun terakhir di namanya Haythamin, distrik 8. Berhenti stasiun kereta itu, ada tempat jual-jual buah. Nah, rumah kami sebelah kiri. Naik. Di rumah itu 3 kamar. Kamar depan nih orang Moro sama Patani. Satu Moro Filipin. Yang satu Patani Thailand. Berdua orang terus kamar. Yang kamar sini orang Jawa sama Buya Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Daud. Kamar berdua. Yang kamar sini saya sama Ustadz Misran, pimpinan pesantren Aufiyah. Berenam kami serumah. Saya tukang pegang buku duit makan. Saya bendahara rumah. Pagi itu tengok duit tinggal 10 pon lagi untuk sore nanti beli beras. Udah siap-siap mau beli beras, saya tengok hilang duit tuh. Mak, saya tak takut hilang, memang ganti kena kan. Saya tanya sama bang, kemana duit? Ada orang minjam. Kenapa bang kasih? Itulah duit kita beli beras. Saya mau beli beras sore, mau masak nasi. Kenapa bang kasih? Dia tak ada duitnya, kita pun tak berduit. Saya bilang, kita memang tak ada duit, tapi di lemari masih ada lagi makrona. Makrona mie macam usus ayam, direbus itu pakai kunyit, nanti baru dimasakkan cabai, bawang, tomat sama telur ayam, spaghetti. Lama saya terbodoh. Dia tak ada apa-apa kata dia, kita masih ada mie. Jadi ya kita makan mie malam nih. Jadi bagi orang kaya, mak ayahnya berduit, orang ini sebetulnya berduit. Buya Muhammad Abdi berduit, Buya Bahtiar Daud ketua MUI. Tapi begitulah buya-buya itu mendidik anaknya. Dikirimnya anak itu ke Mesir untuk merasakan susah. Anak jangan diletakkan di celah ketiak. Tak tahu dia berjuang. Itu ulama-ulama itu kirim. Buya Muhammad Abdi Mesir. Abangnya bang di Mesir juga. Supaya anak itu tahu merantau. Sapir merantaulah. Tajid iwadan amman tufariqu. Supaya tahu dia bersusah-susah. Nah. Hadis ini hanya bisa dipahami orang yang pernah lapar. Rawahu Muslimun, riwayat Muslim. Setelah menjelaskan hadis, baru dijelaskan kosakatanya. Ini metode Imam Nawawi. Contoh, qauluha yasta'dzib. Arti yasta'dzib artinya yatlubul ma'al azba, mencari air tawar. Wa tayyib, air yang tawar yang enak. Wal izqu bikasril ain, ainnya dibaca baris bawah, iz. Wa iskanidzal, iz, zalnya sukun, al mu'jamah pakai titik, iz.
Wa huwal qiyasah, artinya al-ghusnu, cabang, dahan pokok kurma. Wal mudyah bi dhammil mim, mimnya baris dhammah, mu. Wa kasriha, bisa juga dibaca mi, bisa mudyah, bisa midyah. Wahia sikin, sikin, pisau. Wal halub, halub dari kata halib, zatul laban, kambing yang ada susu, namanya halub. Wasu'al an hadzal na'im, kamu akan disoal, kamu nanti akan ditanya tentang nikmat ini. Maksudnya pertanyaannya ta'didin ni'am. Kamu udah dikasih nikmat makan, udah dikasih nikmat sehat, udah dikasih nikmat kaya. Itu maksudnya, menghitung-hitung nikmat. La su'alu taubih, bukan pertanyaan yang taubih, teguran. Wa ta'zib, bukan pertanyaan azab. Jadi kalau kita kenyang, itu nanti akan ditanya, tapi bukan pertanyaan yang sifatnya azab, bukan. Tapi hanya pertanyaan bahwa kau udah dapat nikmat sehat, nikmat iman, nikmat anak, nikmat kenyang. Wallahu a'lam. Tengok Imam Nawawi. Udah dijelaskan jelas, ujungnya wallahu a'lam. Apa maksudnya? Tak boleh kita mengatakan inilah yang paling benar. Tidak. Ini adab. Kalau udah ditanya orang kita jawab, di ujung kita katakan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu makna hadis ini. Wa hadzal ansari, nama orang Ansor yang didatangi Nabi itu namanya Abul Haytham bin Tayyihan. Namanya Abul Haytham bin At-Tayyihan. Kadza jaa mubayyinan, begitu dijelaskan dalam riwayat Imam Tirmizi. Nama kitabnya Sunan Tirmizi dan lain-lain. Habis satu hadis. Kita lanjutkan hadis ke-498. Wa an Khalid bin Umar al-Adawi, dari Khalid bin Umar al-Adawi, qala, dia berkata, khatabana Utbah bin Ghazwan, sahabat Nabi namanya Utbah bin Ghazwan pernah berkhutbah. Wa kana amiran alal Basrah, dia adalah gubernur Basrah, Irak. Ada satu daerah namanya Basrah, dia gubernur di Basrah, bukan Kuansing. Rupanya yang membawa Islam ke Riau ini dulu itu ulama langsung dari Arab. Itu maka kalau diurut dari sini terus ke sana tuh nama-nama kampung orang itu dulu. Dari sini Kuntu itu bahasa Arab. Habis Kuntu Batu Rijal itu Baitu Rijal. Tengok rumah orang banyak. Baitu artinya rumah, Rijal orang. Oh, banyak rumah orang, Baitu Rijal. Kenapa ayah nyebut Baitu Rijal? Batu Rijal. Basrah, Kufah kampung Imam Hanafi, Kufah. Basrah kampung Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu kalau ditelusuri ke nama-nama kota itu, mereka mengasih nama-nama.
Yang asli kota kita Pekanbaru, nah, itu tadi. Pekanbaru, Senapelan, nah itu asli. Yang paling asli Limbo Panjang, nah itu bukan dari Arab. Yang itu orang Arab, pendakwah itu dulu. Makanya banyak makam-makam ulama di situ. Di Kuansing itu sebelah kanan ada makam ulama. Pergi nanti di kota cepat pacu jalur Taluk Kuantan, ada makam dia ada Syekh Abdurrahman. Kami saya ziarah situ tengok. Menunjukkan yang datang tuh ulama-ulama. Syekh Burhanuddin Kuntu 1111 tahun lahirnya. Berarti sezaman dengan Imam Al-Ghazali, abad ke-5, 505 tahun 500. Sunan Ampel Wali Songo lahir 1401. Pergi nanti ke Surabaya, ziarah ke Sunan Ampel 1401. Syekh Burhanuddin 1111. Jadi berapa bedanya dengan Wali Songo? 300 tahun lebih dulu Kuntu. Syekh Burhanuddin Ulaan 1700 sekian, lebih tua ini 600 tahun dibanding Syekh Burhanuddin Ulaan. Menunjukkan dulu Kuntu itu, Sungai Sebayang itu dulu tempat belayar kapal-kapal besar, karena dulu transportasinya dengan sungai, bukan dengan jalan darat, hutan rimba ini dulu. Jadi transportasi dengan sungai. Makanya peradaban di Riau ini semuanya di tepi sungai. Dan orang Sriwijaya waktu itu mereka agama Buddha, belajarnya dari Palembang sana, belajar agamanya ke sini, Candi Muara Takus. Candi Muara Takus pun di tepi sungai, peradaban Islam. Makanya ada sejarawan menulis, kata dia tempat pusat peradaban itu terletak di antara dua sungai. Kalau kita berdiri di situ tak ada bayang-bayang. Antara dua sungai berdiri di situ tak ada bayang-bayang. Dia tak menyebutkan di mana daerah. Maka diteliti orang, dua sungai itu, sungai Kampar kanan, Kampar kiri. Tegak di situ tak ada bayang-bayang, garis katulis tiwa. Empat besar peradaban Islam zaman dulu. Cuman masalahnya nenek moyang kita tak menulis, akhirnya hilang tulisan. Sibuk menggulai jadi lupa menulis. Asik. Orang Arab tuh menulis, itu kelebihan orang menulis. Jadi sahabat Nabi amiron, amir itu gubernur. Itu menunjukkan bahwa boleh jadi pejabat. Jangan takut jadi pejabat. Santri-santri silakan jadi kades, jadi camat, jadi lurah. Fahamidallah wa asna alaih. Itu dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah di awal sambutan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Dianjurkan untuk memuji Allah, dan kalimatnya itu disusun macam pantun. Kalau ujungnya in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Kalau ujungnya lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau ujungnya a alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Enak telinga mendengarnya. Kadang ada orang ngasih kata sambutan, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Awak pun yang udah berpantun-pantun tak cocok, tak sinkron dia, tak matching. Setelah memuji Allah, amma ba'du, sunnah dalam ceramah itu mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du artinya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Pertama, marilah kita memuji Allah. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi. Amma ba'du. Amma ba'du artinya adapun setelah itu. Amma adapun, ba'du setelah itu. Ada jamaah di Malaysia, saya tak ingat namanya. Setiap jumpa saya panggil Pak Cik Amma ba'du. Karena dialah yang pertama kali bertanya apa arti amma ba'du. Jadi setiap jumpa dia, Pak Cik amma ba'du sehat? Amma ba'du. Apa arti amma ba'du itu Pak Ustaz? Mungkin yang lain tak tahu juga, cuman tak mau bertanya. Dia orangnya detail. Ustaz sikit-sikit amma ba'du. Amma ba'du. Apa arti amma ba'du? Amma adapun, ba'du setelah itu. Amma ba'du. Fa inna dunya qad adhanat bisurm. Dunia ini, kata dia, itu sudah memberitahukan dirinya bahwa dia akan putus. Bukan kita mencari informasi, dunia itu sendiri sudah memberitahukan dirinya bahwa dia akan putus. Atuk kita mati, putus. Nenek kita mati, putus. Ayah kita mati, putus. Jadi kalau ada kita berpikir dunia ini kekal, tak mengambil pelajaran dari dunia. Dunia sudah memberitahukan dirinya bahwa dia akan putus. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha. Tak ada yang tersisa dari dunia ini melainkan macam mangkok yang diisi air. Ambil mangkok, isi air, udah itu tumpahkan. Ada yang tersisa? Setetes, dua tetes. Lupa pula membawa mangkok untuk ngasih contoh. Ambil mangkok, tuang air, habis itu minum. Udah itu gini kan mangkok. Ada tersisa? Itulah dunia. Itulah dunia. Wa innakum muntaqiluna minha ila dar. Kamu akan pindah dari dunia ini. Pindah kemana? Ila dar, ke negeri la zawala laha, negeri yang tak ada kesudahannya, kekal selamanya. Kalau di sini ini tak ada yang kekal. Hidup tak kekal, kaya tak kekal, kuasa tak kekal, persahabatan apalagi. Semalam berkawan, hari ini bermusuh. Tak kekal. Saya udah banyak kawan tak kekal. Kawan jadi lawan gara-gara pilkada. Tak ada yang kekal. Yang kekal itu kepentingan. Ini Ustadz ini ceramah apa curhat ini? Fantaqilu, pindahlah kamu dari sini, bi khairi ma bi hadratikum, pindah dari sini ke tempat yang lebih baik, lebih kekal,
lebih baik dan lebih selamat dari fitnah. Fa innahu qad dzukira lana annal hajar, ada batu yulqa fi syafiri jahannam, batu dilemparkan di jurang neraka. Kita pergi ke Sumatera Barat, berhenti di samping jurang yang tajam, lemparkan batu untuk menengok batu itu jatuh ke bawah. Berhenti di jembatan jembatan simpang ke kiri Rantau Berangin. Kan banyak anak-anak muda berhenti bawa motor melemparkan batu ke bawah. Berapa lama batu itu baru jatuh? Ambil batu, lemparkan ke jurang neraka jahanam, fayahwi, batu itu jatuh ke bawah. Berapa lama batu itu baru sampai ke bawah? 70 aman, 70 tahun. Melayang batu itu 70 tahun. Sampai la yudriku laha qa'ran, 70 tahun batu itu turun dari jurang itu, belum lagi sampai ke dasar, saking jauhnya neraka jahanam. Terus wallahi demi Allah, la tumla anna, jurang neraka itu nanti penuh isinya manusia. Diambil batu, lemparkan ke bawah, 70 tahun baru sampai, pun belum sampai, itu nanti akan penuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita selamat dari lubang neraka. Afa ajibtum? Bertanya dia, afa ajibtum? Heran kalian? Heran mendengar cerita ini? Wa qad dzukira lana, diriwayatkan ke kami, annama baina misra'aini min masari'il jannah, bahwa antara satu sempadan kepada sempadan yang lain, masirata arba'ina sanah, sejauh 40 tahun. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun, akan datang suatu hari, wa huwa kazizun minaz zihab, hari itu kaziz, penuh, ziham, padat, macet, manusia berkumpul penuh, padat, macet, rapat, tak bergerak, saking kan bus sesak-sesak. Yaumal taffatis saqu bisa, betis berjumpa sama betis. Kita sekarang lutut berjumpa lutut. Kenapa lutut jumpa lutut? Karena duduk. Nanti di sana tak duduk. Yaumal taffatis saqu bisak, betis berjumpa sama betis, saking kan rapat. Rasanya naik bis pun betis tak jumpa sama betis, rapat betul. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah, aku masuk Islam bertujuh, aku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rasulullah, 7 orang kami sama Rasulullah. Malana ta'amun, tak ada makan. Yang ngomong nih gubernur Basrah, tak ada makan. Kami pernah hidup susah, tak ada makan. Illa waraqus syajar, yang ada hanya daun-daun. Rupanya kalau udah terlampau lapar, itu daun itu bisa dimakan. Tak ada lagi daun itu sumbat untuk, karena usus sudah menggiling. Hanya daun-daun lah yang kami makan. Ada ulama besar di Kelantan, namanya Tok Kenali. Tok Kenali itu sezaman dengan Kiai, kalau di Jawa Mbah Hasyim Asy'ari, kalau di Sumatera Utara Syekh Mustafa Husain, kalau di Riau ini
Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, itu sezaman. Saya baca biografinya, makan kulit buah waktu dia sekolah di Makkah. Di Makkah, saking susahnya Makkah itu, makan kulit buah, kulit buah. Kapan orang Makkah itu kaya? Setelah keluarnya minyak, barulah kaya Saudi. Zaman dulu orang Makkah itu dari mana dapat makan? Jamaah haji dari kita inilah. Jamaah haji bawa beras, bawa minyak. 3 bulan naik kapal laut ke Makkah, balik 3 bulan, di sana sebulan, 7 bulan pergi haji. Itu maka jamaah haji itu sebelum berangkat diazankan. Kenapa? Banyak mati tak balik. 2 gendangnya kalau zaman dulu haji, pergi mati, ada yang pergi lajang balik berbini. Tahun 1977 baru naik pesawat. Sebelum itu naik kapal laut dari Belawan. Atuk kami naik kapal laut dari Belawan atau dari Teluk Bayur. Buya Hamka dalam tulisan anaknya Irfan Hamka cerita tentang Buya Hamka naik kapal laut dari Teluk Bayur. Itu dia pergi haji. Aku pernah tak ada makanan sama Nabi, cuman makan daun kayu. Hatta farihat ashdaquna, sampai saking kerasnya daun itu luka tenggorokan. Bukan pucuk daun lembut. Jangan bayangkan pucuk ubi. Pucuk ubi pakai santan, pakai ikan salai pula lagi. Ini cerita daun kasar tuh ditelan sampai luka. Faltaqattu burdatan, lalu aku pun mengambil kain. Ku ambil kain burdah, kain panjang yang ditutupkan, kain burdah. Fasyaqaqtuha, ku koyak kain burdah itu 2. Baini wa baina Sa'ad bin Malik, aku dengan sahabatku Sa'ad bin Malik makan daun itu keras, luka leher kami. Ku ambil luka mulut kami, luka leher. Ku ambil kain, ku koyak 2, dia setengah, aku setengah. Fattazartu binisfiha, setengah ku jadikan kain penutup aurat. Wattazara Sa'ad binisfiha, Sa'ad bin Malik pula ambil setengah, saking susah. Fama asbahal yaum minna ahadan, sekarang kita sudah makmur. Illa asbaha amiran, sekarang ada yang jadi gubernur ala Misrin, di suatu tempat minal amsar. Wa inni a'udzubillah, aku mohon perlindungan kepada Allah, an akuna fi nafsi aziman, aku minta lindung sama Allah, jangan sampai aku merasa diriku besar. Aku minta lindung sama Allah, jangan sampai aku merasa diriku besar. Itu pentingnya kita mengenang masa lalu. Dulu tak ada makan, dulu tak ada pakaian, susah. Saya tengok kalau kawan-kawan saya pergi umroh, pasti mereka posting di FB, di Instagram. Hampir 90% yang kawan-kawan seangkatan, kalau pergi dia umroh, pasti dia berfoto di depan hotel Hilton, karena disitulah tempat ngumpulnya mahasiswa dari Kairo dulu, tempat nongkrong. Sampai sekarang kalau jumpa kawan-kawan, pagi beli teh segelas, duduk situ sambil menunggu informasi kerja. Menengok kawan dapat kerja, dadah kata dia, dapat kerja. Wah, kawan udah dapat, awak masih itu minum. Sejam balik lagi. Tadi kau dapat kerja, tak sanggup mat. Kenapa?
Begitu sampai situ dikasih helm. Kenapa pakai helm? Mengupas bawang biar tak berair biji mata. Bukan pakai kacamata, pakai helm mengupas bawang. Ada ustadznya di sini, tak boleh sebut nama. Nanti kok jumpa sama dia, ustadz yang dulu di Makkah ngupas bawang pakai helm. Nanti saya kasih tahu namanya, 4 mata. Jadi kalau perjalanan itu tidak merubah hati kita, tak usah berjalan. Kita kalau berjalan itu mesti perjalanan itu merubah hati kita, karena menengok tempat itu yang pernah jadi kenangan kita dulu. Ini aku berlindung pada Allah, jangan sampai hatiku ini sombong. Jadi waktu sedang minum, bisa minuman itu 2 jam, tak sikit-sikit minum, serial. Jadi waktu sedang minum itu nampak saya lah Ustadz Kabir keluar dari hotel menghadap ke Masjidil Haram. Masukkannya tangannya dalam kantong, dia menengok. Awak menengok Ustadz. Datanglah saya mendekati dia. Assalamualaikum Ustaz. Haram ditengok muka awak. Sejak itulah kenapa saya kalau jumpa jamaah itu saya salam. Kenapa? Sakit kali hati saya waktu lihat. Tim ni kalau dia tak ngerti, tim ni kalau dia tak ngerti, bingung nengok saya. Kenapa semua Ustaz salami? Kami susah Ustaz salam. Enggak, saya salamkan. Karena aku dulu pernah digitukan, sakit hatiku. Haram ditengok. Dia masuk kantong ini. Nengok Masjidil Haram. Awak datang. Apa kabar Ustaz? Awak tu apa-apa lah. Kata. Celaka Ustaz. Wa indallahi saghiran wa inni a'udzubillah, aku minta perlindungan dari Allah, an akuna fi nafsi aziman, aku merasa diriku azim, besar, wa indallahi saghiran, tapi di sisi Allah aku kecil, saghir, tak ada apa-apa. Gila perasaan, penyakit NPD. Apa nama penyakitnya? Penyakit NPD. Apa NPD itu? Tunggu kejap ya, selalu lupa penyakit. Apakah itu penyakit NPD? Penyakit NPD. Penyakit NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Gangguan mental serius, seorang merasa dirinya penting, merasa dirinya itu sangat hebat, haus pujian. NPD 14 abad yang lalu sudah dikasih obatnya. Macam mana supaya kita tidak NPD? Kenang masa lalu. Apa yang mengenang masa lalu? Cetak foto-foto lama, foto-foto zaman lama itu cetak untuk menengok. Itulah kau dulu. Datang ke kawan-kawan lama, bertukar cerita balik. Saya datangi kawan saya yang sudah jadi Ustadz Kabir, jubahnya udah 3 lapis, sorban besar depan santri. Datang saya ke situ, ceritalah saya. Ingat dulu waktu awak di Makkah. Tu waktu awak beli nasi, habis itu dia agih jamaah dari kampung Randang.
tumpahkan rendang di nasi itu tak ciri merpati dari hati. Kiki gitu. Tapi ginilah Ustaz nggak ada. Modal kita kan cuma nasi 2 rial. Nasi 2 rial tuh dibuka ke plastik depan Masjidil Haram. Lauk tak ada. Datanglah jamaah dari Sumatera Barat ngasih rendang, dibuka rendang tuh, pas dibuka tak ciri merpati dari hati. Tak bisa lagi bedakan rendang ciri. Dek awak lapar. Ada Ustaz nih. Itu mesti diingat itu. Saya sampai hari ini kalau pergi umrah sendiri saya berjalan. Ustazah saya tinggalkan, tim saya tinggal pergi beli teh segelas, menelusuri tempat-tempat dulu. Tempat-tempat dulu untuk mengingatkan. Karena kalau tidak, nih. A'udzubillahi an akuna fi nafsi aziman. Aku merasa besar wa indallahi. Lupa, bahasa kitanya lupa diri, bahasa orang lautnya lupa daratan. Mudah-mudahan kita tak lupa diri insyaallah, amin. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Penjelasan, qauluhu adzanat bimaddil amzah, cara membacanya hamzahnya pakai mad. Azanat artinya dunia sudah memberitahukan dirinya. Wa qauluhu bisurmin artinya bidhammis sad, sadnya dibaca sur artinya binqita'iha wa fanaiha, dunia ini putus, hancur, binasa. Wa qauluhu wallad hadza'a biha muhmalah maftuhah, dibaca ha dhammi dzal, thumma dzal mu'jamah musyaddadah, hadza, thumma alif mamdudah. Hadza artinya sari'ah, cepat, dunia ini cepat berlalu. Wasubabah, subabah dibaca pakai sad, subabah artinya al-baqiyah al-yasirah, sisa air di mangkuk, itu namanya subabah. Wa qauluhu yatasabbuha, tasdid ba, yatasabbuha itu artinya yajma'uha, berkumpul. Wal qaziz, arti qaziz kathir al-mumtali, banyak bergerombol, manusia berkumpul di surga. Wa qauluhu farihat, dibaca dengan huruf qarihat, dibaca dengan huruf qaf kasri ra, qarihat artinya sarat fiha quruh, sampai luka dan bekudis. Luka mulut, saking kerasnya daun tadi, luka bekudis. Habis 2 hadis subuh. Rabu depan 499 insyaallah. Makmum kalau imamnya membaca Al-Fatihah banyak salah, apakah sah solatnya? Kalau sampai merubah makna, batal solat. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah solat kalau tidak baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya tak betul, batal solat. Kita hitung berapa tasydid dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 12 tasydid. 12 tasydid. Tasydid itu huruf sukun tambah huruf hidup. Ar-Rah. Ar-Rah. 2 huruf. Siapa yang tasydidnya kurang 12, batal Al-Fatihah. Karena kurang huruf. Maka anak-anak ustazah ngajar TK, Al-Fatihahnya saya bilang betulkan. Karena banyak anak TK saya tengok Bismillahirrahmanirrahim. Itu terbawa dari kecil, terbawa-bawa udah besar, dari kecil terlonjak-lonjak, udah besar terbawa-bawa, udah tua ubah tidak. Mesti betulkan. Tasdid jangan sampai salah, 12 tasdid. Yang kedua, huruf ha dengan huruf ha. Bismillahi tak bergetar dada. Kalau Bismillahi bergetar. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra. Ra-nya tafkhim tebal. Ra, bukan ra, bukan. Ra. Alhamdulillahi rabbil a. Beda antara a dengan a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya 2 kali, bukan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, bukan sa. Ihdinas sirata dengan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, za dengan za. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan dal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bukan orang Arab, jadi tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita berusaha. Saya tak bisa menghukumi batal atau tak batal karena saya tak mendengar bunyinya. Tolong rekamkan bunyi suara imam tu, nanti saya dengar di mana letaknya, fatal atau tidak. Kalau fatal, batal Al-Fatihah. Tak bisa saya dengar cemana bunyinya. Al-Fatihah dulu. Ustaz belajar Al-Fatihah berapa lama? 3 bulan. Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah baru pindah Alif Lam Mim dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf di Medan tahun 90. Saya ngaji 90, hatam 93. Al-Fatihah 3 bulan dengar. Nah, belum lagi. Nanti dibuatkan kursus Al-Fatihah bersanad. Apa hukumnya menerima makanan barang pemberian di rumah orang yang lulus PNS dan sejenisnya dan hasilnya? PNS itu halal. PNS itu
gajinya halal karena dia bekerja, keringatnya keluar. Yang tak halal itu kalau di luar dari SOP. Dosen golongan 3B, karena saya S2, golongan masuk pertama 3B, gaji pokok 2,5 juta, tambah 2 kali lipat gaji 5 juta, halal. Tapi kalau pergi keluar kota naik pesawat tanda tangan Garuda, tapi tiket yang dibeli Air Asia, kelebihannya dimainkan sama tukang tiket, bisa travel tuh mengasih tiket. Nah, itu haram tuh. Jadi kalau berangkat pakai Air Asia ya pakai itu. Kalau duit ini berlebih, kalau ditolak kepala dinas marah. Jadi macam mana lah? Ambil, serahkan ke panti jompo, anak yatim, buat WC. Sekarang kan banyak jalan hancur, belikan semen. Tak ada duit, tak ada duit. Sedang susah negara, tak ada duit. 80% kepala daerah mengeluh tak bisa mengaji PNS. PNS banyak mengundurkan diri. PNS mengundurkan diri. ASN mengundurkan diri. Sebanyak 2.722 ASN mengundurkan diri atas permintaan sendiri sepanjang 2026. Data. Menyogok je lagi nak pegawai. Sedang yang lulus mengundurkan diri. Nyogok pula lagi. Sedang yang lulus saya mundur. Gajinya halal. Tapi kalau kegiatan seminggu, tanda tangannya 7, tapi yang dibuat 2 hari. Yang halal yang 2 hari itu saja. Ambillah yang 2 hari itu. Yang 5 itu jangan kasih ke anak bini. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama ini kalau dapat duit yang haram-haram memang tak saya kasih ke anak bini Pak Ustadz. Saya bawa ke karaoke, mabuk. Saya bawa mabuk-mabuk sama kawan. Memang yang haram ini untuk yang haram juga lah saya pakai Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jika kesiangan sembahyang subuh, misalnya terbangun jam 7, niat subuhnya itu niat adaan apa qadaan, habis waktu tak ada lagi sholat ada kalau sudah habis waktu. Saya malas menjawab yang begini nih, nanti dijadikan dalil untuk terlambat terus. Tak ada istilah terlambat lagi zaman sekarang. Jam banyak. Ini di kamar Ustadz, ini 2 biji jam saya belikan. Pak Wira membeli jam. Pergi belikan jam di Jalan Sudirman, 2 biji. Kring, 2 biji. Tak ada istilah terlambat. Jadi untuk ini tak maulah saya jawab. Nanti saya jawab dijadikannya dalil, kata Ustaz Somad tak apa-apa jam 7 kan. Tak ada istilah terlambat. Orang yang sudah pikun dapat memutuskan solat berjamaah walaupun dia dalam keadaan berwudu dan dia masih mengikuti gerakan imam.
walau dia selalu menoleh ke kiri ke kanan. Ada orang pikun umur 80-90, datang dia ke masjid, kemudian duduk dia, pas sedang sembahyang tuh putus ingatannya, Allahu Akbar kabira, tiba-tiba hilang dia, hilang ingatan, hilang. Sembayangnya batal, karena syarat sah sembayang muslim baligh berakal. Dia akalnya tak wajib sembayang, putus, maka solat dia batal. Nah pertanyaannya, apakah yang di sebelahnya itu lalu batal pula iqtida dia ke imam? Tidak. Dia tetap dapat pahala berjamaah. Yang sebelahnya itu tak putus gara-gara dia lalu putus. Tidak. Berapa meter jarak sop terakhir dengan orang itu baru disebut putus? 300 zirah. Ini 300 berarti 150 meter mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau bapak sop terakhir situ, sop terakhir, kemudian bapak sampai di depan pintu gerbang, bawa mobil sampai pintu gerbang, lalu imam depan, Allahu Akbar, at-tahiyatul. Menurut prediksi bapak, kalau aku berjalan tak sampai ini salam, lalu sembahyang bapak di situ, Salli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman la. Allahu Akbar. Sah berjamaah. Karena dari sini ke situ tak sampai 150. Karena dari ujung itu ke ujung tembok itu 120. Sah. Tapi jangan gara-gara ini sembahyang bisa saya ini. Nah, itu malah maka malas saya menjawab fikih ini. Ya, Rabu muka saya ditanya, kenapa kau sini? 300 zira baru putus. Lalu kenapa kami disuruh rapat? Min tamamis sholah, kesempurnaan sholat. Itu maka belajar fikih ini, orang kalau belajar fikih ini tak kuat adab, tiga ini mesti sepaket, fikih, akidah, akhlak. Karena kalau hanya fikih nanti dia begini-gini dia. Sembahyang orang situ, sembahyang di sini. Kalau sembahyang, aku 300 zero. Yang lebih hebat lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak perlu 300 zira. Selama terdengar suara sah. Nah, bapak perumahan tuh belakang TK. Allahu Akbar kata imam. Dengar. Nah, sembahyang di situ. Sah. Karena terdengar telinga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah, ikut dia sampai salam. Udah salam baru datang. Itulah beberapa yang lambat tadi. Itu Maliki itu. Asal terdengar sah. Maliki. Maliki ini sampai pakai radio pun sah. Saya bacakan kitabnya, tapi jangan dipotong-potong video ini nanti.
Al-iqna bi sihhati salatil jum'ah fil masjid khalfal midya'. Sah sembahyang di belakang radio. Penulisnya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Nama kitabnya Al-Iqna bi sihhati salatil jum'ah khalfal midya'. Berikut ini siaran langsung salat Jumat dari Masjid An-Nur dipimpin oleh Imam Besar Dr. Zul Ikrami. Siaran langsung RRI. Di An-Nur nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah. Dengan syarat waktunya sama. Tapi kalau Masjidil Haram tak bisa, karena beda 4 jam. An-Nur dengan sini sama. Sah. Pas ditanya, abang tak sembahyang? Kok kitabnya? Makanya orang mengaji ini kalau tak kuat akidah dengan tasawufnya, mengaji 3, fikih, akidah, tasawuf. Saya tak mau ngaji tasawuf, akhlak. Kalau akhlak saya mau. Akhlak itulah tasawuf. Orang yang tak mau ngaji tasawuf tapi mau mengaji akhlak, itu sama dengan orang bilang, aku tak bisa makan ikan. Kau makan ikan? Aku gatal-gatal makan ikan. Tapi empek-empek Palembang habis 3 mangkuk. Empek-empek itu ikan. Ngaji tasawuf tak mau. Ngaji akhlak mau. Tasawuf itulah akhlak. Terakhir, apa hukum kalau enggak ada penutup kepala waktu sholat? Menutup kepala sunat. Syarat, wajib, rukun, sunat, makruh. Beli buku, share buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, harganya 50.000. Hubungi agen tunggal. Share supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Menutup kepala sunat. Pakai kopiah, pakai lobai, pakai sorban, sunnah menutup kepala. Tak tertutup kepala sah. Karena Yahudi juga pakai penutup kepala. Yahudi pakai penutup kepala, ya. Jadi aku tak mau karena ikut Yahudi. Yahudi bercelana, tak usahlah kau bercelana. Yahudi sama Nasrani sama Islam itu kalau diurut-urut ke atas dia satu akar. Makanya nanti kalau ditengok ada persamaan-persamaan, disebut dengan Abrahamic religion namanya. Abrahamic religion, agama Ibrahim. Persamaan kita 3. 1, sama-sama percaya sama Allah. 2, sama-sama percaya ada Nabi. 3, sama-sama percaya dunia kiamat. Seandainya orang Yahudi datang ke Riau dan dia mau sembahyang, dia masuk ke masjid atau ke gereja? Dia masuk ke masjid, karena Yahudi tidak boleh ada patung. Coba cari video Yahudi numpang sembahyang di masjid. Yahudi sembahyangnya di sinagog.
Asia Tenggara nih yang ada sinagog di mana? Singapura. Itu menunjukkan Singapura dengan Yahudi. Kalau menahan buang angin pas sholat macam mana Pak Ustadz? Menahan kentut hukumnya makruh. Sholatnya sah, menahan kentut hukumnya makruh, tidak haram. Jangan tahan kentut, jangan tahan kencing. Kalau kentut ditahan, berputar angin itu ke atas. Jangan nahan Kalau ditahan di bawah, menekan ke atas, tersumbek saluran, mesti dioperasi. Apalagi kalau habis makan rambai sama biji-bijinya. Jangan tahan kencing. Kencing ditahan mengandung bakteri. Saluran kantong kemih pecah. Di ronsen ke rumah sakit nampak bergelombang. Kata dokter di Pekanbaru, jantung bocor. Di ronsen tengok bergelombang, katanya jantung bocor. Dibawa ke Malaka, diperiksa, rupanya kantung kemih, kantung penampung kencing itu bocor. Macam balon dia, besar tak tertampungnya lagi, pecah bocor. Jadi kalau mau kencing, permisi. Malu pakai pempes. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah engkau ajarkan buat dia bermanfaat untuk kami. Rabbana hablana minas solihin, jadikan kami anak-anak yang soleh. Allahumma inna na'udzubika an nakuna fi anfusina uzama, jangan jadikan kami merasa diri kami besar, wa indaka sirar, sementara di sisimu kami kecil tak ada apa-apanya. Rabbana